Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berfokus pada perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa. Pertama, Pancasila baru saja disahkan sebagai dasar negara. Namun saat itu bangsa Indonesia masih menghadapi berbagai ancaman baik dari pihak asing maupun dari dalam negeri. Salah satu peristiwa pentingnya adalah pertempuran 10 November di Surabaya yang menunjukkan semangat rakyat mempertahankan kemerdekaan. Dari peristiwa ini tampak jelas nilai Pancasila, terutama sila ketiga Persatuan Indonesia serta sila pertama dan kedua, karena perjuangan dilakukan dengan semangat keimanan dan kemanusiaan. Yang kedua, Indonesia sempat mengalami perubahan bentuk pemerintahan menjadi serikat. Walaupun Pancasila tetap diakui sebagai dasar negara, rakyat kemudian melakukan demonstrasi menuntut kembalinya bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Di sini tercermin nilai kedaulatan rakyat dan persatuan yang menunjukkan bahwa Pancasila menjadi pedoman perjuangan untuk mempertahankan kesatuan bangsa. Yang ketiga, Indonesia menggunakan UUD sementara namun tetap berpegang teguh pada Pancasila. Pemerintah saat itu berupaya menciptakan stabilitas dengan membentuk lambang negara dan menyelenggarakan pemilu pertama kali. Namun kondisi politik terus memanas. Akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang ditandai kembalinya UUD 1945 sebagai dasar hukum. Dari masa ini, kita dapat melihat nilai Pancasila sila keempat, di mana keputusan diambil demi stabilitas dan keutuhan negara. Pemimpinan beralih kepada Presiden Soeharto. Pada masa ini, Pancasila dijadikan sebagai pedoman utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara atau P4 yang wajib diajarkan di sekolah dan instansi pemerintah. Sayangnya, penerapan Pancasila pada masa ini seringkali bersifat formal dan kaku. Hal ini menyebabkan berkurangnya ruang demokrasi dan munculnya ketimpangan sosial, sehingga nilai keadilan sosial dan kemanusiaan dalam Pancasila menjadi kurang tercermin. Setelah masa Orde Baru berakhir, pemerintah berusaha menumbuhkan kembali kesadaran nilai-nilai Pancasila tanpa paksaan. Namun di sisi lain, muncul berbagai tantangan baru seperti korupsi, individualisme, dan intoleransi. Untuk itu, pada tahun 2017 dibentuk BPIP sebagai langkah untuk memperkuat pemahaman dan pembinaan nilai Pancasila di masyarakat. Saya belajar bahwa Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara, tetapi juga panduan moral dan pedoman hidup bangsa. Nilai-nilainya seperti persatuan, keadilan, dan gotong royong harus terus dijaga dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi generasi muda saat ini, Pancasila tetap relevan sebagai pegangan dalam menghadapi tantangan zaman modern, agar kita tidak kehilangan jati diri bangsa di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi.